menanti lawan Persib di perempat final Piala Presiden. Persija kalahkan Persib. Kisah bomber Liga Indonesia yang tak laku. Dan serba-serbi Liga 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Babak perempat final Piala Presiden 2022 rencananya akan digelar Sabtu 2 Juli 2022. Kabarnya akan dibuka dengan dua laga, yakni juara grup A yang akan bertemu dengan runner-up grup C dan juara grup D yang akan bertemu dengan runner-up grup B. Lalu di hari berikutnya akan mempertemukan juara grup C yang akan bertemu dengan runner-up grup A dan juara grup B yang akan bertemu dengan runner-up grup D. Di grup A sendiri masih menyisakan 1-2 pertandingan lagi. Begitu juga dengan grup B. Saat ini PSIS masih memimpin di grup A dengan 7 poin. PSIS hanya butuh hasil imbang saat lawan PSS Sleman untuk bisa mengunci satu tiket ke perempat final. Tinggal cari siapa lawannya. Nah, jika PSIS Semarang keluar sebagai juara grup, otomatis PSIS akan bertemu dengan Bayangkara FC. Dan laga ini kabarnya akan berlangsung atau dilangsungkan di Semarang karena PSIS sebagai juara grup. Sementara di grup B masih belum tahu siapa yang akan keluar jadi juara grup. Lalu di grup C, Persib Bandung masih tunggu siapa yang akan jadi runner-up grup A. Tentu yang paling berpeluang saat ini adalah PSS Sleman. Selain masih punya dua laga, PSS cukup butuh 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang untuk lolos dan bisa mendampingi PSIS Semarang ke perempat final. Tapi ini baru prediksi ya. Dan jika PSS Sleman lolos, otomatis PSS akan ke Bandung untuk menghadapi Persib. Karena Persib adalah juara grup C yang otomatis laga seharusnya digelar di Bandung. Nah, jika berandai-andai nih ya, jika Persib Bandung akan bertemu dengan PSS Sleman di perempat final, yuk kita lihat kekuatan dua tim ini. Di kubu Persib Bandung, kekuatan Persib mulai terasa musim ini, terlihat di 3 laga penyisahan grup. Persib tak sekalipun mengalami kekalahan dengan catatan 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Bahkan di laga terakhir kontra Bayangkara FC, Persib mampu unggul meskipun 50% skuadnya keropos. Apalagi di perempat final nanti, Persib dipastikan akan ketambahan pemain, yakni trio Timnas Indonesia dan Daisuke Sato. Belum lagi kabarnya Ciro Alves pun dikabarkan akan bisa tampil saat perempat final nanti. Yuk kita lihat kekuatan Persib lini per lini ya. Di bawah Mistar kita tahu ada Fitrul yang tampil apik di 2 laga terakhir. Di posisi belakang pun meskipun Victor Iqbonepo cedera cukup lama, namun datangnya Daisuke Sato dan Irianto bisa menambah lini belakang Persib. Begitupun di lini tengah, hadirnya trio Timnas akan menambah warna baru yang lebih solid. Seandainya trio Timnas ini dipasang bersamaan, ini cukup membuat lini tengah Persib cukup kuat. Dan di sisi serang, pulihnya Ciro Alves tentu akan jadi senjata tersendiri bagi Persib Bandung. Lalu bagaimana di kubu sang lawan? Tentunya jika Persib bertemu PSS Sleman ya, kita lihat bagaimana sih kekuatan PSS Sleman. Di 2 laga yang sudah dijalani PSS Sleman, PSS selalu menampilkan formasi berbeda.
Di sektor kiper sendiri sejauh ini 2 kiper sudah dicoba bergantian, yakni M. Ridwan dan Tri Hamdani, dengan catatan dua-duanya tak kebobolan. Sementara PSS masih punya Jandia Eka Putra yang belum ditampilkan. Ingat saat berita ini dibuat ya. Di lini belakang satu nama yang tak tergantikan adalah Marco Sandi yang bertransformasi dari wingback menjadi back tengah. Apalagi kali ini ada Mario Maslak yang sudah bisa ditampilkan. Di lini tengah 2 kali PSS mengubah komposisi, yakni trio Sukarta, Hambali dan Dev di laga perdana dan trio Arlan, Manda dan Fandi di laga kedua. Otomatis PSS punya slot melimpah di sektor ini. Sementara di sektor serang, satu nama yang tak tergantikan adalah Todd Rivaldo Ferre. Ia akan terus jadi andalan Seto Nurdiantoro. Ditambah PSS kedatangan 2 pemain, yakni Z Valente dan Sadam Ghaffar yang sudah sembuh dari cedera, yang akan jadi kekuatan baru di PSS Sleman. Jadi andai 2 tim ini bertemu di perempat final, ini akan sangat menarik. Dari Persija Jakarta, para Jackmania tengah gembira nih meskipun timnya 2 kali kalah di laga awal Piala Presiden karena memakai tim lapis 2, namun Jackmania gembira karena akhirnya Persija mampu kalahkan Persib dan Bali United. Loh, dalam urusan apa nih bisa kalahkan 2 tim ini? Ya, urusannya adalah pemain termahal. Datangnya striker timnas Ceko, Michael Krmenčík, membuat Persija ungguli Persib dan Bali United dalam urusan pemain termahal. Diketahui harga Krmenčík adalah 26,71 miliar rupiah. Jelas harga ini berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding pemain termahal musim lalu milik Persib Bandung, yakni Maklok dengan harga 7,81 miliar rupiah. Dan pemain Bali United Berwanuri yang dengan harga 6,8 miliar rupiah. Posisi Persija pun langsung meroket nih di Transfermarkt, yakni melesat ke urutan 3 di bawah Bali United dan Persib Bandung, dan sekaligus menggusur Borneo FC dari urutan ketiga. Bahkan kabarnya dalam waktu dekat ini Persija akan mampu melewati Persib dan Bali United, karena kabarnya Persija akan datangkan 2 bintang lagi dengan harga yang cukup tinggi, yakni diantaranya adalah Egy Maulana Fikri yang seharga 3 miliar rupiah dan gelandang serang asal Republik Ceko Thomas Peckhardt. Harga Peckhardt sendiri saat ini sekitar 6,9 miliar rupiah. Iyain aja deh, yang penting sanggup bayarnya. Hihi. Di Piala Presiden ini kita tak akan melihat aksi dari 2 bomber fenomenal Liga Indonesia, yakni Marco Simic dan Ezechiel Ndwasel. Hal ini memang mengejutkan karena bomber sekelas mereka hingga saat ini belum ada klub yang mau merekrutnya. Simic sendiri lebih memilih pulang ke Kroasia dan kabarnya akan mencari klub di Kroasia. Sementara Ezechiel masih berada di Chad dan belum ada kabar sama sekali dari Ezechiel. Lalu apa penyebab 2 sosok ini tak dapat klub? Yang pertama adalah faktor usia. Diketahui 2 pemain ini tak muda lagi. Simic berusia 34 tahun, begitu juga dengan EJ yang juga berusia 34 tahun. Sementara harga untuk kedua pemain ini dengan usia segitu dianggap terlalu tinggi, yakni Simic berharga 6,52 miliar rupiah, sementara EJ berharga 5,65 miliar rupiah. Yang kedua adalah faktor psikis dan mental. Kita tahu Simic adalah pemain yang loyal pada klub. Namun insidennya dengan Persija membuat sejumlah klub berpikir ulang untuk merekrut Simic karena takut akan terjadi hal yang sama. Sementara Ezechiel Ndwasel kita tahu adalah pemain yang temperamental alias emosian, dan tak jarang sifat temperamentalnya ini sering merugikan klub karena akan sering terkena kartu dan absen di laga-laga krusial. Tapi kita lihat nanti apakah jelang Liga 1 bergulir akan ada tim yang merekrut 2 pemain ini. Pasalnya para klub pasti akan evaluasi pemain usai Piala Presiden ini, dan terutama di sektor pemain asing.
Dari Bayangkara FC, baru-baru ini unggahan pelatih kiper Persib Luizinho Passos yang mengunggah foto dirinya bersama bek Bayangkara FC Anderson Sales dan kiper Persib Fitrul Dwi Rustapa membuat heboh. Pasalnya dalam unggahan tersebut, Passos menuliskan kata-kata stay together yang artinya tetap bersama. Jelas para bobotoh yang melihat postingan ini langsung berkomentar jika Sales akan ke Persib atau ini memang kode jika Sales memang akan ke Persib. Lalu apakah ini mungkin? Bisa saja. Tapi untuk saat ini nampaknya sulit, apalagi selama Rene Albert yang jadi pelatih Persib. Rene Albert pasti akan tetap memasang atau memilih Nick Kuiper sebagai palang pintu karena sesama Belanda. Namun para bobotoh mengaitkan ini dengan kejadian Ciro Alves saat masih di Persikabo. Saat itu Ciro pun frustasi tak bisa bobol gawang Teja Pakualam dan akhirnya memutuskan bergabung dengan Teja di Persib. Kali ini pun sama, Sales di laga terakhir Bayangkara kontra Persib berkali-kali mencoba bobol gawang Fitrul, namun selalu dimentahkan oleh Fitrul. Ini yang membuat bobotoh berspekulasi jika Sales akan ke Persib. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.